Salah satu tools yang bisa dipakai buat menganalisis program secara black box, ya artinya kita tidak perlu melihat ke hasil disassembly-nya misalnya, adalah tools yang namanya ltrace ya. Nah, coba kita ltrace ini apa? Jadi dia itu suatu library call tracer. Dia bisa melakukan tracing terhadap pemanggilan fungsi-fungsi yang ada di library C. Misalnya binary yang reversing 4 kemarin, kita tahu bahwa kita pakai beberapa fungsi dari library C ya. Misalnya apa? Printf, kemudian scanf yang oleh GCC di compile-nya adalah yang ISO C99 scanf ini, kemudian strcmp, kemudian puts gitu ya. Nah, tapi kalau fungsi decode key ini bukan dari library ya, tapi ini yang kita bikin sendiri di dalam program. Jadi bedakan antara fungsi library dengan fungsi yang ada di program kita. Nah, kita bisa lihat fungsi-fungsi yang dipakai itu, kita bisa lihat di segmen extern ini. Ada banyak, ada puts, stack check fail, printf, bahkan libc start main, strcmp. Ini semuanya fungsi eksternal, dalam artian pas program manggil ini, nanti yang dipanggil itu ada yang di dalam library bahasa C-nya. Jadi ini fungsi eksternal yang dipanggil di program kita. Nah, ltrace itu nanti bisa ngetrace pemanggilan fungsi-fungsi ini nih. Fungsi-fungsi strcmp, puts ini bisa di-trace sama si program ltrace tadi. Buat kasus-kasus yang kayak ngecek password kayak gini, biasanya kita tertarik di ini nih ya, di fungsi strcmp. Karena ini kan buat ngebandingin dua string S1 S2 ini, kita biar tahu dia tuh ngebandingin apa dengan apa. Nah, nanti si ltrace bisa ngasih tahu string apa sih yang dibandingkan oleh fungsi strcmp ini, yaitu gunanya ltrace tadi. Ya, kita bisa coba jalanin langsung nih. Ltrace nama executable-nya. Ini ya, ltrace nama executable-nya. Nanti dia bakal muncul output banyak kayak gini nih. Nah, ini memang nyampur antara outputnya ltrace dengan output program kita nih. Coba lihat, ini output program kita ya. Banner masukkan password ini kan dari program kita, tapi output ini yang dari ltrace-nya. Coba lihat pertama dia dia ngetrace bahwa ada pemanggilan fungsi libc start main dengan ini parameternya. Kemudian ada pemanggilan fungsi printf dengan parameter string masukkan password ya. Nah, ini nih, itu keluar ini kan, berarti ini kalau sama dengan ini adalah return value-nya. Misalkan printf kan ini 19 huruf, maka dia return value-nya adalah 19. Kemudian setelah itu ada pemanggilan fungsi scanf. Scanf ini parameternya ya ini alamat memori ya. Jadi kadang bisa langsung dapat string seperti ini, kadang cuma tampil alamat memorinya. Jadi sampai sini kita tahu bahwa dia tuh sekarang lagi manggil scanf dan program kita lagi nunggu input. Misal kita ketikin passwordnya ngasal. Nah, setelah kita enter, dia langsung ini ya, sama dengan 1. Ini return value-nya sebenarnya nggak penting. Kemudian setelah itu apa? Dia langsung setelah di sini ya, setelah scanf, decode key kan nggak kena trace. Kemudian dia ngetrace fungsi strcmp. Nah, langsung ketahuan tuh. Dia melakukan strcmp antara string ngasal password kita dengan string cyber security IPB yang password yang benar gitu kan. Hasilnya 43, ternyata karena tidak sama kan, bukan 0 ya, maka dia puts pesan salah. Dia puts pesan salah dan hasilnya ini salah. Kemudian dia exit.
Nah, ini penyelesaian yang instan ya. Kita nggak perlu pasang breakpoint, nggak perlu ngeran dalam GDB, bahkan mungkin nggak perlu ngelihat hasil disassembly-nya nih. Langsung aja ltrace, masukin sesuatu, terus lihat kalau misalkan dia ternyata membandingkan dengan strcmp. Yaudah, ini langsung bisa ketemu nih. Langsung bisa ketemu passwordnya yang ini. Ya, kalau kita ltrace lagi dan dimasukkan password yang benar, nah dia akan strcmp input kita dengan password yang benar. Nah, keluar pesan benar sekali ini. Jadi ya kita bisa pertama kali cek ke ltrace dulu dia itu ngapain gitu. Melihat gambaran umum si program yang kita reverse ini. Nah, ini juga diperhatikan bahwa ya tadi ya, karena dia hanya ngetrace pemanggilan fungsi library, maka fungsi decode key kita yang dia merupakan fungsi dalam program sama sekali tidak kena tracing ya. Dia cuma libc start main, printf, scanf, strcmp, puts gitu. Nggak ada dia bisa ngetrace fungsi kita. Coba sekarang kita lihat kasus yang reversing 3 ya. Reversing 3 itu yang 32 bit itu. Nah, lihat kalau di reversing 3 dia apa nih? Dia ada call strlen, printf, scanf, kemudian apa? Ini adalah proses ini ya, yang perbandingan dalam looping itu. Yang ini nih. Dia setelah scanf, kemudian dia masuk ke looping ini kan ya. Di looping dibandingin huruf per huruf gitu. Kemudian nah, lihat dia pakainya di compare ya di cmp nih, di cmp. Nah, karena dia nggak pakai fungsi library, ini nggak bakal muncul di hasil ltrace perbandingannya. Bisa dicek ltrace yang reversing 3, masukkan password ya, kita ketik ngasal. Nah, nggak ada apa-apa, tiba-tiba dia put salah gitu kan ya. Ya, ini karena di sini membandingkan password dengan stringnya nggak pakai fungsi library gitu, tapi pakai looping dicek manual nih kan. Nah, ini dia di looping manual seperti ini, jadi nggak bakal muncul di ltrace. Tapi ada sedikit clue di sini ya. Dia kan ada strlen ya, dia manggil strlen terhadap suatu string ini, string yang mencurigakan ya. Ini kita bisa lanjutin ke static analysis gitu. Kita lihat dulu dengan ltrace, dia misalkan strlen string aneh ini. Nah, ini kita bisa lanjutin ke static analysis. Coba sekarang yang reversing 2. Reversing 2 itu 64 bit. Kalau ini ya langsung aja ke pseudocode. Nah, ini ya, dia ngecek passwordnya juga pakai looping manual tuh, satu-satu per huruf. Jadi yang reversing 2 juga nggak bakal kena di ltrace. Misalnya ini, nah dia print dan fgetch ngetik nungguin input kita. Kemudian nah strcspn untuk ngilangin nilainya, kemudian tiba-tiba langsung put password salah ya, gagal di ltrace ya. Terakhir coba yang reversing 1 yang masukin pin itu. Kan dia cek pin, kemudian ada kalau benar atau kalau salah. Nah, di cek pin dia kan cuma di cmp aja ya, jadi kita bisa nebak bahwa
reversing 1 ini juga nggak akan dapat apa-apa kalau kita L-trace reversing 1, masukkan pin, dia sekarang di scanf kan ya, 1 2 3 4 5 6 enter, langsung push pin salah ya, gagal, nggak apa, karena tidak pakai fungsi library apapun untuk membandingkan angka, cukup dengan instruksi CMP kan ya, ini nggak bakal kena trace. Jadi tadi itu apa, beberapa kasus itu bisa langsung instan dapat ya kalau kita L-trace, tapi sebagian sama sekali nggak berguna L-trace ini. Jadi ini bisa kita jadikan langkah awal buat mencari tahu program ini tuh ngapain sebenarnya gitu, fungsi-fungsi apa aja dari library yang dipanggil oleh program ini. Oh iya, L-trace ini juga nggak berguna untuk binary yang istilahnya adalah nih ya, statically link, yang dimana dia itu tidak mengimport fungsi apapun dari library, tapi langsung semuanya masuk ke binary. Ya nanti akan kita bahas tersendiri tentang binary yang static link ini ya. Ini pakai pembahasan khusus nanti. Oh iya, ada lagi tracer lain ya di Linux yang namanya strace, temennya L-trace ya. Jadi kalau L-trace kan library call tracer, kalau strace system calls and signals. Jadi dia yang di trace bukan pemanggilan fungsi library tapi system calls ya. Nah, ini mungkin lebih rumit tapi tidak seberguna L-trace tadi gitu. Misalnya strace version 4. Nah, keluar banyak tuh ya. Ini semua system call yang dilakukan oleh binary reversing 4 ini. Ya, eksekusi, break ini ngatur di memorinya ya, mmap. Nah, ini semuanya udah yang low level sekali. Dia syscall langsung. Open interpreter, open library-nya, kemudian ngebaca binary itu sendiri. Banyak nih. Jadi sampai akhirnya ini write, masukkan password, dan read. Sekarang dia read, menunggu input kita, masukkan ngasal. Nah, masukin ngasal, tiba-tiba dia langsung nulis salah gitu ya. Nah, ini karena dia hanya men-trace system call, sementara tidak men-trace pemanggilan library. Padahal yang reversing 4 tadi kan dia pakai strcmp ya. Bisa dilihat strcmp-nya nggak muncul tuh, cuma ada write, read, kemudian write lagi, write salah ya. Langsung exit gitu. Jadi itu tadi strace sama L-trace, yang lebih berguna biasanya yang L-trace.